Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wahai kaum muslimin yang berbahagia, melalui mimbar ini khatib mengajak para jemaah sekalian, terkhusus kepada diri khatib pribadi, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah semakin terusnya bertambah umur kita ini, bertambah-tambah pula kadar ketakwaan kita kepada Allah. Atau jangan-jangan sebaliknya, semakin terusnya bertambah umur kita ini, berkurang-kurang pula kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang olehnya. Kalaulah kita mau bertakwa dengan sebenar-benarnya, apa jaminan yang Allah berikan kepada kita semuanya? Allah memberi jalan keluar dan Allah memberi rezeki dari jalan yang tak terduga-duga datangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wahai kaum muslimin yang berbahagia, Idul Adha adalah hari yang paling agung untuk kita semua umat Islam, bahkan umat Islam di seluruh dunia. Dan Idul Adha adalah merupakan syiar Islam yang amat penting di dalamnya, yang mana di dalam Idul Adha ini mengingatkan kita semua kembali
sejarah beribu-ribu tahun yang lalu bagaimana pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu menyembelih putra kesayangannya yang pada saat itu adalah putra satu-satunya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan hal ini semua diabadikan di dalam Al-Quran, persisnya di dalam surah As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku menyembelihmu, maka pikirkan apa pendapatmu. Ia menjawab, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah ayah akan mendapatiku minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Wahai kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kitab Muhammadun Nabi yang mana kitab ini adalah karya asli orang Indonesia, yakni Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten ini adalah tokoh ulama orang Indonesia, namun menjadi ulama besar di Al-Makkatul Mukarramah, menjadi tokoh guru besar yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Dalam kitab tersebut diterangkan mengenai tentang ayat ini. Nabi Ismail alaihissalam mulai dapat bekerja kurang lebih umur beliau 13 tahun. Ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi seakan-akan ada yang berbisik kepadanya, wahai Ibrahim, engkau diperintahkan Allah supaya menyembelih putramu. Pagi harinya, persisnya mimpi tersebut pada tanggal 8 Zulhijjah. Pagi harinya, wahai kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Ibrahim berpikir-pikir tentang mimpinya dan malam tersebut. Apakah mimpi tersebut adalah berasal dari Allah, atau jangan-jangan mimpi tersebut adalah dari syaitan? Oleh karenanya, pada tanggal 8 Zulhijjah dikenal dengan Yaumut Tarwiyah, yakni hari berpikir tentang mimpi. Wahai kaum muslimin yang berbahagia, pada malam tanggal 9 Zulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi hal yang sama seperti mimpi sebelumnya. Akhirnya pun di pagi hari, Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengetahui bahwasanya memang betul mimpi tersebut bukan dari syaitan, melainkan dari Allah. Oleh karenanya, pada tanggal 9 Zulhijjah dikenal dengan hari Yaumul Arafah, yaitu harinya mengerti bahwa mimpinya itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pada malam tanggal 10 Zulhijjah, Nabiullah Ibrahim juga bermimpi seperti yang sama seperti sebelumnya. Bermimpi bahwa beliau menyembelih putranya. Pagi harinya, Nabi Ibrahim berkata kepada putra kesayangannya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku menyembelihmu, maka pikirkan apa pendapatmu. Lantas Nabiullah Ismail sebagai anak menjawab dari pertanyaan ayahundanya,
ya abati al-ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang menjadi perintah kepadamu. Insyaallah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Wahai kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya pun Nabiullah Ibrahim alaihi salam mengajak Nabiullah Ismail alaihi salam ke lereng Gunung Satir, karena lereng Gunung Satir itu adalah merupakan perintah yang ditunjukkan oleh Allah, tempat di mana harus dijadikannya pengorbanan Nabiullah Ibrahim atas menyembelih putra kesayangannya yaitu Ismail alaihi salam. Akhirnya sampailah di lereng gunung tersebut. Nabiullah Ismail bermohon kepada ayahnya, wahai ayahku, ikatlah aku dengan tali yang kuat agar aku tidak banyak bergerak. Selanjutnya bukalah baju ayah agar tidak kena percikan dari darahku, agar di saat ibunda melihatku, ibunda tidak terlalu merasa sakit atas kejadian itu. Tolong ayah gerakan pedang dengan cepat, dorong dan tarik dengan sekuat-kuatnya, agar aku tidak merasakan rasa sakit yang luar biasa. Satu lagi ayahku, salamku kepada ibu, dan berikan bajuku ini kepada ibu, sekedar untuk kenang-kenangan dari ibu. Nabi Ibrahim menjawab dari permohonan anaknya tersebut, nikmal aun anta ya bunayya, sebaik-sebaiknya sumbangan adalah sumbangan wahai anakku untuk melaksanakan tugas yang suci ini. Wahai kaum muslimin yang berbahagia, akhirnya pun pedang diletakkan di leher anak kesayangannya. Bayangkan, anak yang satu-satunya pada saat itu harus dikorbankan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat pedang tersebut di atas leher Nabiullah Ismail, pedang ditarik, didorong sambil mencucurkan air mata, ditarik dan didorong. Ternyata pedang tersebut tidak mempan untuk melukai leher Nabiullah Ismail alaihi salam. Setelah itu, malaikat yang selalu mendampingi Nabi Ibrahim berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibalas dengan Nabi Ismail, La ilaha illallah wallahu akbar. Disambut lagi dengan Nabi Ibrahim, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah ucapan takbir tersebut diucapkan, didorong, ditarik sekuat tenaga, ternyata sama sekali tidak mempan untuk melukai leher Nabiullah Ismail alaihi salam. Akhirnya ada panggilan dari Allah, Ayya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika nazil muslimin, inna hadza lahul balagul mubin, wa fadainahu bidzikrin azim. Wahai Nabi Ibrahim, sungguh engkau telah melaksanakan mimpimu. Sesungguhnya demikian itulah aku membalas orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya perbuatan menyembelih anak itu adalah ujian yang nyata, dan aku memberikan tebusannya dengan sembelihan yang besar. Akhirnya pun Allah memberikan tebusan putranya dengan kambing domba dari surga sebagai kurban dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai kaum muslimin yang berbahagia, hari ini menjadi contoh untuk kita semuanya. Apapun perintah itu, apalagi perintah dari Sang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun mengorbankan putra kesayangannya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam,
Yang saat itu Khatib sampaikan lagi adalah putra satu-satunya. Tetap Nabi Ibrahim melaksanakan perintah yang suci tersebut. Namun mohon maaf, kadang-kala sebagian besar dari kita, mohon maaf, terlalu mungkin berani untuk melanggar perintah-perintah Allah. Yuk sama-sama kita kaji. Ada di dalam kitab Ulumul Quran wa Usul Tafsir Bayanul Ma'ani karya Syekh Abdul Qadir bin Hilal Ruwais jilid 1 halaman 207. Di dalamnya diterangkan waladaka ummuka yabna adam bahagia wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhad li nafsika an takuna ila bakar fi yaumi mautika dhahikan masrura. Kau terlahir dari rahim ibumu dengan keadaan menangis. Wanasu haulaka yadhakuna surura, sementara orang-orang di sekelilingmu tertawa bahagia. Wajhad di nafsika an takuna ila bakar, maka berjuhudlah, berbuat kebajikanlah untukmu di yaumi mautika dhahikan masrura, di hari kematianmu kaulah yang tertawa bahagia. Wahai kaum muslimin yang berbahagia, mengapa Allah melambangkan kita semua lahir manusia dilambangkan dengan menangis? Apakah itu semua lambang tidak ada maknanya? Wahai kaum muslimin yang berbahagia, ternyata lambang menangis itu adalah mulai pertama kali kita dilahirkan di muka bumi ini dengan lambang menangis. Isinya adalah mengeluh. Untuk itu wahai kaum muslimin yang berbahagia, jangan sampai kita banyak mengeluh, apalagi mengeluh hal dunia. Kita terlahir dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang di sekeliling kita, tetangga, sanak saudara, bahkan emak bapak kita itu tertawa bahagia, tersenyum bahagia, apalagi kita lahir dalam keadaan mempunyai panca indera yang sempurna, senangnya, syukurnya luar biasa. Tapi di saat kita nanti meninggal dunia, orang-orang di sekeliling kita, kerabat-kerabat kita, sanak saudara kita, kawan sahabat kita, orang-orang yang mencintai kita menangis di hari kematian kita. Jangan sampai kita pun besok mati pun dalam keadaan menangis, alias kalau bisa kita bisa tertawa bahagia. Wahai kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana caranya agar kita bisa tertawa bahagia besok? Kita upayakan mati dalam keadaan tertawa bahagia, sekalipun orang-orang di sekeliling kita menangis kita. Yuk sama-sama semampunya kita ajak berbuat kebajikanlah semampu kita. Kadang-kala mohon maaf wahai kaum muslimin yang berbahagia, kadang-kala kita dalam berbuat kebajikan, berbuat kebaikan selalu diuji, bahkan selalu digoyangkan dengan namanya hawa nafsu. Tertulis di dalam Al-Quran, di dalam surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, kata Nabi Yusuf al-Firman, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai kaum muslimin yang berbahagia, ternyata nafsu yang diberikan Allah untuk kita kadang-kadang menggoyangkan iman kita, menggoyangkan niat untuk berbuat kebaikan, kebajikan untuk kita. Kadang-kadang mohon maaf, ternyata sudah tertulis nafsu tersebut selalu mendorong untuk kejahatan. Ada pun di dalam ayat tersebut illa ma rahima rabbi, kecuali yang disayang oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan hari ini, apa sebenarnya yang paling disenangi oleh Allah? Sekali lagi boleh disampaikan, apa sebenarnya yang paling disenangi oleh Allah? Sebenarnya wahai kaum muslimin yang berbahagia, yang paling disenangi oleh Allah, apapun yang diberi oleh Allah kita merasa senang. Apapun yang diberi oleh Allah
kita selalu merasa senang. Di saat hasil panen sawit banyak atau sebaliknya, di saat hasil panen sawit sedikit, bahkan di saat mau panen sawit tiba-tiba buah sawit sudah banyak yang kehilangan alias diambil alih. Apakah kita senang? Di saat kita berdagang, banyak yang membeli dagangan kita, banyak pelanggan kita, atau sebaliknya, di saat satupun orang tidak ada yang mau membeli kepada kita, apakah kita senang? Di saat kita kerja mendapatkan uang banyak, di suatu hari berikutnya kita kerja tidak mendapatkan uang sama sekali, apakah kita juga senang? Di saat kita dalam rumah tangga, istri kita jarang-jarangnya menyediakan kopi, rokok di Samsu, bahkan kue bolu. Namun sebaliknya, di saat istri pasangan hidup kita yang kita cintai tiba-tiba tidak memperhatikan kita, jangankan kopi susunya, sapaannya pun tidak enak kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita senang? Hari ini kita diberi jabatan, tiba-tiba jabatan tersebut diambil oleh yang punya. Pertanyaannya, apakah kita senang? Kalau seandainya kita senang, berarti kita lulus untuk menjadi hamba Allah yang disenangi olehnya. Kadang-kadang di saat kenikmatan saja kita merasa senang. Musibah, ujian, kesusahan, kita lupa bahwasanya itu semua juga pemberian Allah. Kita mengingkarinya, bahkan kita menolaknya. Untuk itu, yuk sama-sama semua apapun yang kita lakukan, semua kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan coba kasih peluang untuk mengajarkan kepada diri kita sendiri, kekuatan diri kita sendiri. Karena kalau sudah kita sandarkan kepada Allah, apapun yang diberi Allah, mudah-mudahan Allah menolong nafsu kita agar illa ma rahimah rabbi, agar kita disayang oleh Allah. Kalau sudah seperti ini, hari ini kita yang sudah dimampukan Allah untuk berkorban, sudah tercatat di dalam masjid yang sama-sama kita muliakan ini, melalui pengurusnya sudah 4 ekor sapi, bahkan ada 50 lagi tambahan yang lainnya. Yuk kita jadikan hari ini. Alhamdulillah, hari ini orang-orang yang sudah berkorban karena mampunya, alhamdulillah, mudah-mudahan korban tersebut diterima olehnya. Dan kita yang belum mampu, jangan sampai kita di tahun depan tidak mengikuti kurban ini. Hukum kurban adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini adalah sunnah yang hampir mau mendekati kewajiban. Yuk, kalau kita kaji, sudah dalam setahun ini, sudah berapa banyak makhluk hidup yang sudah kita matikan. Di saat kita berjalan, semut, apapun yang kita lalui sudah banyak yang kita matikan. Belum lagi ayam yang kita makan, belum lagi hewan yang kita makan, belum lagi tumbuh-tumbuhan yang kita bunuh, yang kita cabut dan kita nikmati. Ini semua adalah menebusnya. Salah satunya adalah kita mau berkorban. Bukti nyata, mohon maaf, yang terakhir, nafas adalah pemberian Allah. Di dalam keadaan apapun, mohon maaf, tidur nafas tetap ada. Sempat nafas kita keluar, tidak mau masuk kembali, alias kita mati, kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi salah satu menebus nafas ini, yuk sama-sama yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita terus dengan berkorban. Yuk semangat terus untuk berkorban. Mudah-mudahan di tahun ke depan korban lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lebih berkah lagi, dan mudah-mudahan orang yang tidak pernah menikmati daging dalam setahun ini, mungkin ada di bawah rata-rata hewan wasilah ini, bisa menikmati daging korban kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pada hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini,
mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah buat kita semuanya, dan mudah-mudahan besok kita mati dalam keadaan husnul khotimah, tertawa bahagia sekalipun orang-orang di sekeliling kita menangis kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.